Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian senantiasa diberikan keberkahan sama Allah dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah, membantu orang tua di rumah, dan tentunya kalian tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang positif. Baik, sebelumnya pada video sebelumnya Bu Vila sudah menyampaikan apa itu norma, kemudian apa itu mengenai sumber-sumber dari norma dan keadilan. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, anak-anak silahkan menyiapkan buku paket PKM ini seperti ini, yang kelas 7 yang sudah dibagikan sama sekolahan agar kalian dalam mengerjakan soal-soal bisa lebih teliti dan tentunya kalian lebih paham. Dalam pengerjaan soal, silahkan kalian membuka halaman 63 sampai 71. Jadi halaman 63 sampai 71 itu adalah penjelasan secara lebih rinci mengenai perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap ya? Oke, untuk selanjutnya Bu Vila mau menjelaskan apa itu yang dinamakan konstitusi. Ternyata konstitusi itu ada 4 bahasa, yaitu yang pertama dari bahasa Inggris yang berarti constitution, kemudian ada bahasa Belanda constitutie, kemudian ada bahasa Jerman constitution, dan bahasa Latin constitutio yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Selanjutnya, konstitusi itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Jadi konstitusi tertulis ini adalah pokok dasarnya negara, pondasinya negara. Bagaimana caranya kita mau merumuskan suatu undang-undang itu harus ada dasarnya sendiri. Kemudian konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Misalnya sebagai halnya kebiasaan-kebiasaan yang harus diinput mungkin di Istana Merdeka, contohnya ketika ada rapat, kemudian di situ mungkin ada upacara kemerdekaan Indonesia, itu adalah suatu konstitusi yang tidak tertulis karena di situ adalah kebiasaan yang dilakukan oleh ketatanegaraan itu seperti apa. Kemudian di sini negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Paham ya sampai sini ya? Kemudian ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, kita itu belum memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ingat, kita belum memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalis karangan Jimli Asidiki disebutkan bahwa naskah UUD 45 pertama kali dipersiapkan oleh siapa? Dipersiapkan oleh BPU PKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas mengenai hal-hal teknis
tentang bentuk negara pemerintahan baru yang akan dibentuk. Jadi pada sidang kedua ini beliau semua membahas mengenai teknis tentang bentuk negara kita itu seperti apa, kemudian pemerintahan baru yang akan kita bentuk itu seperti apa. Itu berada di sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk panitia dasar dengan anggotanya 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Mungkin kalian sudah mengerjakan. Kemudian persidangan tersebut adalah ada panitia dasarnya dengan anggota 19 orang. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota yang terdiri dari atas Wongsonegoro, kemudian R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Beliau semua adalah masuk ke dalam panitia kecil. Kemudian panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati, antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Ingat, pada tanggal 13 Juli 45 ini mereka semua adalah membahas mengenai lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Kemudian berlanjut lagi pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian berlanjut lagi pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi tanggal 13, 14, 15 beliau semua adalah mengadakan suatu sidang ataupun rapat dengan ketentuan dan pembahasan tertentu. Kemudian naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Jadi dari mulai tanggal 13 sampai 16 mereka mengadakan suatu sidang tersebut. Kemudian yang poin selanjutnya adalah pengesahan. Tadi perumusan, kemudian yang selanjutnya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berarti tanggal berapa? Tanggal 17 ya, kita merdeka. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang. Baik, sebelumnya kita perumusan, kemudian sekarang poin selanjutnya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Suasana sidang PPKI yang dipimpin Insinyur Soekarno berjalan penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, teliti, cermat, dan saling menghargai antar anggota. Jadi ketika beliau semua itu mengadakan rapat, ketika ada usulan, mereka menghargai antar anggotanya satu sama lain. Kemudian di dalam hal ini nilai-nilai kerohanian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama negara Indonesia, yaitu mencakup ketuhanan, persatuan, dan kemanusiaan. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan, yaitu ingat yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden,
dan Dr. Andes Mohatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa kita menyebutkan KMIP. Hubungan antara Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar adalah Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melakukan pembahasan rancangan batang tubuh UUD dan melaporkan kembali hasil pekerjaannya kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi pembahasan itu adalah mengenai rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian membuka tadi buku paket PKN ya, halaman 64-71. Di situ kalian harus bisa memahami mengenai tanggal, kemudian pokok bahasan yang dihasilkan dari berbagai rapat tersebut, dan tentunya kalian jangan bosan dalam membaca buku PKN supaya kalian bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian terima. Dan tentunya terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap di rumah, jaga kondisi kesehatan, dan tentunya mengeluarkan hal-hal yang positif. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.